Shalom. Kalau saya pada hari ini boleh berdiri dalam bersama-sama dengan Bapak Ibu dalam ibadah pagi ini adalah satu anugerah yang besar. Tahun 2025 tahun ke-74 kami masuk dalam usia kami, walaupun nanti genapnya bulan Agustus. Tapi ini adalah satu kesempatan yang indah yang diberikan oleh Allah kepada kami, baik saya dan juga Ibu. Oleh karena itu saya bersyukur mengawali tahun 2025 ini boleh bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini juga membawa kita untuk sungguh melangkah maju dengan benar bersama dengan Tuhan. Tidak main-main, tetapi sungguh-sungguh di dalam pimpinan Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini terambil di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 mengatakan demikian. Mazmur pasal 1 di bawah judul perikop Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikianlah bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Ibu. Firman Tuhan akan disampaikan di bawah tema tempuh mulai dengan benar. Mulai dengan benar. Seperti dalam awal tadi saya katakan, kita memasuki tahun 2025. Di sana ada 350 hari ya. Nah, ya. Dan 52 minggu dan 12 bulan. Dan kita sudah memasuki awal tahun dan sudah berjalan 12 hari sekarang ini.
Mari kita mengevaluasi kehidupan kita. Sudah benarkah langkah yang kita putuskan, kita ambil untuk kita melangkahkan kaki yang masih sekian hari, 300 lebih hari dan 52 minggu yang ada di depan. Melalui firman Tuhan ini, kiranya kita bisa mengevaluasi kembali dan memantapkan langkah kita untuk memasuki tahun 2025 dengan kepala tegak karena berjalan di dalam kebenaran Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan tema dan juga sesuai dengan Amsal pasal 4 ayat 26 maksud saya, mengatakan bahwa tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Kalau kita sudah menetapkan atau memilih dengan benar dan ini tahu bahwa ini adalah benar, maka kita akan letakkan langkah kita dan tidak akan beralih kemanapun. Dan kebenaran itu mari kita uji di dalam kebenaran firman Tuhan. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Firman Tuhan ini akan diuraikan yang kita akan mulai dari ayat yang pertama, mengatakan bahwa berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik dan tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan judul perikop dalam Mazmur pasal 1 ini, yaitu jalan orang benar dan jalan orang fasik. Kita mendapat pengarahan atau diarahkan berita ini jelas bahwa ada dua jalan yang ada di depan kita. Dan mana kita akan pilih? Yaitu jalan orang benar dan jalan orang fasik. Tentu saudara-saudara, pilihan mana yang kita ambil masing-masing ada konsekuensi. Dua jalan ini juga masing-masing ada konsekuensi. Jika kita mengambil A, maka konsekuensi ini. Jika kita ambil B, maka konsekuensinya adalah seperti ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam memilih sesuatu atau menetapkan langkah, sepada umumnya orang akan berorientasi pada apa yang menjadi orientasi kita. Misalnya begini, saudara saya maksudkan, saya masuk kampung ini, saya mau ketemu orang tua saya. Pasti orientasinya adalah cari jalan di mana jalan yang bisa membawa saya ke rumah orang tua saya. Kalau di dalam dunia bisnis, kalau orientasinya adalah uang atau keuntungannya besar, itu orientasinya, maka langkah saya akan saya tentukan bahwa
usaha ini, usaha itu sebenarnya. Dan di dalam otak kita adalah uang. Apa saja di depan itu, itulah yang kami pikirkan, yang kita pikirkan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jika saya sekarang mari bertanya kepada diri kita masing-masing, apa orientasi kita sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, atau sebagai mahasiswa yang sedang dibentuk di perkuliahan kita di STTAD ini. Apa orientasi kita pada tahun ini? Itu menentukan langkah yang akan kita ambil. Apakah hanya kalau mau ke gereja misalnya hanya mau ketemu dengan ceweknya atau cowoknya, ya cari tempat yang dekat duduk dengan ceweknya seperti itu. Tapi kalau saya mau tanya, mari kita bertanya dan kita jawab masing-masing di dalam diri kita. Saya juga harus menjawab diri saya. Apa orientasi saya? Firman Tuhan tadi dikatakan bahwa berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Berbahagialah. Dalam bahasa Inggris menggunakan kata blessed atau diberkati. Kalau orientasi kita adalah berkat Tuhan, diberkati Tuhan hidup kita. Kalau orientasi kita adalah berbahagialah di dalam Tuhan, maka dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik dan tidak berdiri jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kekumpulan pencemooh. Jadi Bapak-Bapak Saudara sekalian, tadi saya katakan, mari kita evaluasi dan mengambil bertanya dengan apa orientasi kita. Kalau orientasi kita adalah berkat Tuhan, supaya hidup saya diberkati itu dan menjadi berkat bagi sesama, bagi orang yang ada di samping saya, menjadi berkat kepada di mana kami ada, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Nasihat firman Tuhan, orang yang orientasi, kita yang memiliki orientasi yang benar, agar diberkati dan menjadi berkat bagi sesama kita dan memuliakan kemuliaan nama Tuhan. Firman Tuhan jelas katakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Artinya kita jangan main api kalau kita tidak mau terbakar. Kegiatan berjalan, berdiri, duduk, inilah kegiatan umum kita. Berjalan menuju apa saja, berdiri. Ada di tengah-tengah perkumpulan para pencemooh, atau di situ apa yang dibuat. Kalau orang yang berjalan di dalam, dikatakan jalan orang yang fasik, apa yang dibuat? Apalagi kalau duduk ngobrol, di situ akan banyak terjadi. Kompromi ada di sana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kepadanya dinasihatkan, jika orientasi kita adalah agar kehidupan kita menjadi berkat,
dan diberkati Tuhan, serta membawa kemuliaan nama Tuhan. Tidak akan berjalan menurut nasihat orang fasik. Tidak berdiri di jalan orang berdosa atau bergaul dengan orang-orang yang berdosa. Tidak duduk dalam kumpulan pancemooh yang nanti akan muncul beberapa di sana, saudara-saudara. Saya katakan ini dengan kalimat yang pendek saja. Jangan main api kalau kita tidak mau terbakar. Jangan coba-coba. Orang yang edik dengan minuman keras karena diawali dengan coba-coba, akhirnya terikat. Orang yang kecanduan narkotik diawali dengan coba-coba, akhirnya terikat. Oleh karena itu, jangan main api kalau tidak mau terbakar. Di dalam era zaman ini, zaman modern dapat dikatakan, banyak nasihat-nasihat orang fasik yang muncul dalam berbagai bentuk. Di antaranya adalah ada di dalam genggaman saudara. Barang elektronik ini, saudara, bisa menjadi berkat. Saya setiap pagi lebih dari 30 yang saya kasih salam. Dan firman Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang dapat itu. Tetapi melalui ini pun, inilah bentuk fasik modern yang muncul di depan kita. Budaya yang populer sekarang ini juga pembisik-pembisik yang dapat membawa kita jauh daripada Tuhan. Juga pertemanan. Oleh karena itu, Bapak-Saudara sekalian, saudara-saudara sekalian, pertemanan yang buruk saya tinggal di kampung. Saya kasihan dengan anak-anak. Setiap sore jalan. Dan ini bukan anak-anak orang yang tidak kenal, yang menamakan diri orang Kristen, yang masuk gereja, tetapi saudara-saudara, kita tahu bahwa kejahatan di Anjungan Dalam banyak rumah yang dibobol. Ternyata orang-orang yang seperti ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam ayat yang kedua, orang yang seperti itu dikatakan, tapi lanjutnya, kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ada yang ditinggalkan, tetapi ada yang dipegang. Mari kita tinggalkan semuanya itu dan kita pegang sebagaimana firman Tuhan. Jangan berdiri di antara orang fasik. Jangan berjalan, jangan berdiri, jangan duduk. Tinggalkan semuanya, tetapi mulailah membaca firman Tuhan. Bukan oleh karena ada aturan di dalam disiplin
kita di sekolah kita ini yang mengatur harus ada saat teduh dan sebagainya. Tetapi Bapak Saudara sekalian, memang ada kerinduan bahwa inilah dasar. Saya harus tinggalkan itu dan saya pegang ini. Inilah yang saya harus pakai untuk sebagai landasan, sebagai pondasi supaya saya tidak jatuh. Merenungkan siang dan malam, tidak ada waktu. Bukan berarti kita akan bawa Alkitab tiap hari kita bakal, kita bukan. Firman Tuhan yang kita renungkan itu memotori kehidupan kita, membimbing kehidupan kita di dalam setiap langkah dan apa yang kita lakukan dan apa yang kita dan Roh Kudus. Kalau kita punya kerinduan seperti ini, Roh Kudus akan menolong kita. Jadi firman Tuhan, jadikanlah firman Tuhan itu sebagai kebenaran, sebagai pedoman, sebagai panduan hidup kita. Hari lepas hari, saat demi saat. Maka apa yang kita keluarkan, apa yang kita lakukan, Roh Kudus akan menghidupkan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Dan Tuhan dipermuliakan. Dan di dalam ayat yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, dikatakan bahwa ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Penulis Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6, khususnya di dalam ayat yang ketiga. Orang yang menjauhi dosa, yang tinggalkan kehidupan yang membawa kehancuran dan bersekutu dengan Allah melalui firman Tuhan, membaca firman Tuhan dan merenungkan tiap-tiap hari, dan bahkan memakai sebagai satu makanan rohani. Sebagaimana saya akan lapar kalau saya tidak makan. Jangan hanya makan 1 hari, 3 hari tidak makan. Saya makan 3 kali tiap hari, pagi, siang, dan sore. Kalau sudah jam saya katakan, makan, waktunya itu. Saya ada jam seperti itu. Dan saya tidak mau ketinggalan. Kalau sudah jam makan, harus makan. Dan kalau kita punya kerinduan seperti itu dengan firman Tuhan, firman Tuhan itu akan membawa kita. Dan dikatakan di dalam ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang dibuatnya berhasil. Dikatakan seperti pohon yang kita tanam di tepi air. Saya punya pohon di depan rumah saya, ada pohon jambu, ada pohon matoa, dan juga ada pohon sawo. Matoa sudah belajar berbuah, sampai yang sekarang ini 4 kali sudah berbuah. Tetapi si sawo ini tidak pernah berbuah. Saya punya kenalan di Kalimantan Selatan sana, ahli pupuk di situ. Bapak Purwanto, dulu anggota YPPI dan sekarang melayani sebagai misi dan konsentrasi seperti PA. Apa namanya itu? Bukan yang di sekarang PPMT, pelatihan-pelatihan seperti itu. Saya tanya, Pak, saya sudah punya pohon segini, saya gambarkan foto. Saya punya pohon, tapi yang ini sudah buah, tapi sawo ini tiap bunga gugur terus. Kenapa ya? Coba tolong di foto pohonnya sama daun-daunnya. Saya foto pohonnya dan ini masih bau. Kalau begitu Pak, tolong digali di sekitar
pohon itu 1 meter dari ini dan ukurannya sekian-sekian, setelah itu nanti ditimbun dengan kotoran ayam atau kotoran dan juga siap-siap sampah-sampah yang ini, lalu juga siramkan air air beras yang sudah dibusukkan dan segala macam. Tahun depan pasti buah. Itu nasihatnya. Ya, itu nasihatnya supaya berbuah. Nah, tadi dikatakan bahwa oleh firman Tuhan bahwa dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di dalam air. Tadi ada bukan unsur yang dapat menyuburkan sehingga bertunas, dikatakan. Dia selalu berbuah sehingga pasti akan berbuah pada musimnya, katakan. Dan dia akan bertumbuh terus, tunas yang baru. Bertumbuh dan bertumbuh. Dan berdampak mengeluarkan buah, dan buah itu akan memberkati orang yang menikmatinya di sekitarnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang meninggalkan kehidupan yang lama dan bergaul dengan Allah dan menggunakan firman Tuhan sebagai pedoman dan dalam kehidupannya, dia digambarkan seperti pohon yang tumbuh di aliran sungai, air dan air yang akan bertunas terus dan berbuah pada musimnya. Dan lebih daripada itu dikatakan, apa yang dibuat berhasil, berdampak, sehingga kata-katanya, tingkahnya menjadi berkat. Orang lain memuliakan Tuhan karena kita ada dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi ada jalan yang lain yang terdapat di dalam ayat yang keempat dan kelima. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Jalan yang lain tetapi membawa kepada kebinasaan. Tidak demikian bagi jalan orang fasik. Jalan orang fasik digambarkan seperti sekam yang ringan, tidak ada bobot, sehingga gampang sekali diterbangkan oleh angin. Ditiup ke sana, tiup ke sini, akhirnya tidak punya pendirian. Dan akhirnya adalah kebinasaan. Tidak bertahan dalam penghakiman Allah. Tidak memiliki arti atau nilai kekekalan. Dan banyak disesatkan. Karena apa? Karena memang fasik orientasinya di dunia atau duniawi. Bapak Ibu Saudara sekalian, dan dalam ayat yang ke-6 dikatakan bahwa sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Dalam ayat yang terakhir dikatakan Tuhan mengenal jalan orang benar. Artinya jalan-jalan kita dibimbing oleh Allah. Allah memperhatikan kita.
memperhatikan jalan-jalan hidup kita sebagai orang yang benar. Dan bahkan kepadanya dilimpahkan berkat. Sehingga hidupnya mampu menjadi berkat bagi sesamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui uraian firman Tuhan ayat per ayat dengan singkat kepada saudara-saudara tadi, kita memperoleh gambaran yang jelas mengenai jalan hidup, dua jalan hidup. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Orang benar diberkati hidupnya karena dia memilih hidup sesuai dengan firman Tuhan dan menjauhi nasihat orang fasik dan merenungkan firman itu siang dan malam, dan dilukiskan, digambarkan atau dianalogikan seperti pohon yang berakar kuat dan berbuah pada musimnya, tidak akan digoyahkan walaupun 1000 tantangan, tapi karena kita berdiri di atas dasar yang kokoh, yaitu kebenaran firman Allah, tidak akan digoyahkan. Tetapi sebaliknya, orang yang hidup tanpa, orang fasik, hidupnya tanpa dasar, seperti sekam, mudah ditempur, ditiup angin. Karena orientasinya adalah dunia. Dan tidak ada dasar kehidupannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, di dunia ini banyak sekali godaan. Dan di depan kita itu diperhadapkan dengan pilihan. Mari kita menentukan pilihan kita sesuai dengan orientasi apa yang kita ambil. Tetapi yang jelas Bapak Ibu sekalian, kita dipanggil untuk menjadi garam dan terang. Sebagai orang yang beriman, kita dipanggil agar menjadi garam dan terang dunia ini. Sehingga orang lain juga diubahkan. Bukan kita yang diubahkan oleh dunia, tapi dunia kita ubahkan. Terjadi transformasi karena kita hadir bersama dengan Tuhan. Dan berpijaklah kepada firman Allah. Karena sesuai dengan Mazmur pasal 119 ayat 105, firman Allah itu adalah pelita bagi kehidupan kita. Dialah yang menerangi. Oleh karena itu, sebagai implikasi atau penerapan dalam kebenaran firman Tuhan ini, saya katakan tadi kita dipanggil untuk hidup yang berintegritas, punya konsistensi, hidup yang konsisten dengan apa yang antara mulut dengan hati ini. Sebagai hamba Tuhan, kita menyebut diri sebagai hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen. Jauhilah nasihat yang salah dan pilihlah jalan yang hidup. Dan jadikanlah firman Tuhan sebagai pedoman utama dalam mengambil setiap keputusan yang kita ambil. Seperti firman Tuhan, tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap, hendaklah jalanmu tetap. Dan yang terakhir, hidup, fokuskanlah kehidupan kita, langkah kita
pada hal-hal yang memiliki dampak kekekalan. Bukan berarti saya tidak perlu makan, itu tidak kekal. Itu perlu, saya perlu makan. Tapi saudara-saudara, fokuskanlah hal-hal yang memiliki dampak, yang bernilai kekal, baik dalam karakter kehidupan kita, dalam pelayanan kita yang dipercayakan pada kita, kalau sebagai mahasiswa, dengan segala tugas yang diberikan oleh dosen, atau hubungan kita dengan sesama kita. Adalah kita maju dengan benar dan diberkati Tuhan dan menjadi berkat dan Tuhan dipermuliakan. Kiranya Tuhan memberkati melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini.